kesempatan kali ini dapat hadir dalam acara tepatnya tanggal 26 September sesuai dengan ucapan orang tua kita Pak Lurah Hormat almarhum Pak Ida dalam ulang tahun yang ke-184 kali ini. Tentu yang saya hormati dan saya muliakan guru kita semua, Kiai Ustaz Haji Oman Fatur Rahman, aku Ketua MUI Desa Bolongdatu. Yang saya hormati dan saya banggakan sahabat saya, Ketua BPD Pak Aseng Koswara beserta jajaran, alhamdulillah tidak hadir di acara ini. Tentu yang saya hormati Babinsa TNI AD dan Babin Kantikmas Polri yang alhamdulillah dari pagi terus waktu bahkan Pak Made sampai mengeluarkan terus supaya hujan berhenti Pak Made. Dan tentunya yang saya hormati mobil khusus pada keluarga besar Lurah Hormat yang pada kesempatan kali ini Kang Eman sudah hadir di acara ini dari perwakilan keluarga Bapak Haji Nanda Suwanda dan tentu ahli waris yang lainnya yang pada kesempatan kali ini undangan sudah tersampaikan mungkin ya, karena memang cuaca alam yang mungkin salah satu yang pada kesempatan kali ini belum bisa hadir, tapi memesankan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran yang sudah mengingat kembali ada salah satu keluarga mengingatkan kepada kita bahwa kita pernah di gedung ini, pernah kita bersandar gurau di gedung ini, dan kita pernah melakukan sesuatu untuk masyarakat. Terima kasih sekali lagi kepada keluarga besar almarhum Lurah Hormat. Tentu tanpa bimbingan, tanpa olesan kami yang pada saat ini melanjutkan, tentunya kami bukan apa-apa. Tentu kami melakukan ini, melanjutkan ini tentu atas torehan yang sebelumnya, maka kami bertekad untuk lebih baik apa-apa yang sudah dilakukan oleh lurah-lurah sebelumnya. Tentu yang saya hormati para ketua DKM masjid yang ada di seluruh Bolongdatu. Alhamdulillah terlihat ketua DKM Masjid At-Taqwa, ketua DKM Darussalam, ketua DKM Al-Barokah, dan tentu ini bentuk penghormatan pada kami karena tanpa dorongan para alim ulama kita seperti abu melayang tanpa arah. Tentu terima kasih atas segala bentuk dedikasi dan dorongan spirit kepada kami selaku pemegang mandat masyarakat. Insya Allah kami akan berjuang keras untuk menjaga amanah. Dan tentu yang saya hormati sahabat saya sekaligus kakak saya Kang Teteh, juga dia selaku ketua panitia, dan tentu saya hafal betul kerja kerasnya, dan tentu ini juga dibantu oleh beberapa panitia lain. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi langkah
tentunya yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Desa Balongganu yang pada kesempatan ini sudah hadir di acara pembukaan untuk Balongganu yang ke-108, dan tentu sahabat dan rekan sekaligus keluarga, perangkat desa dan aparatur desa. Saya selaku kepala desa bukan apa-apa tanpa beliau semua yang senantiasa tidak mengenal lelah, yang senantiasa tidak mengenal waktu, karena hanya satu-satunya di dunia ini ya, jabatan yang luar biasa, tidak ada mengenal batas waktu, hampir 24 jam terus melayani masyarakat. Terima kasih kepada perangkat dan aparatur desa atas dedikasi dan pengabdiannya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan buat kita semua. Tentu yang saya hormati sahabat saya Banser yang hadir juga dalam acara ini, sahabat Ansor, dan tentu ini merupakan dukungan moral, dan terima kasih atas dukungannya. Dan tentu yang saya hormati pembawa acara yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya untuk memberikan beberapa kata dalam acara Desa Balongganu. Baik Bapak dan Ibu, dengan tidak mengurangi rasa hormat pada malam ini, saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan ini menjadi dorongan semangat saya selaku kepala desa atas kehadiran Bapak dan Ibu, ini menjadi doa dan wasilah untuk tetap kita menjaga amanah dengan baik. Tentu sahabat-sahabat pemuda dan pemudi yang pada kesempatan kali ini dalam Taruna, dan ada juga pemuda dari Kampung Baru dan beberapa khusus satu dua dan tiga yang bisa hadir pada kesempatan kali ini, yang sama-sama saya hormati. Baik Ibu dan Bapak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berdiri pada saat ini antara merinding, antara senang, bahagia, dan juga karena berdirinya saya di hadapan bapak-bapak ini atas inisiasi bukan semata-mata saya selaku kepala desa, bukan semata-mata kami yang ada di pemerintahan, akan tetapi ini dorongan yang cukup luar biasa ketika kami di pemerintahan ini merumuskan, karena di desa apapun itu adalah pemerintahan, kita tidak bisa melangkah, kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya tanpa ada regulasi. Akan tetapi kami sadar, seperti guru kami tadi sampaikan dan sahabat kami yang sampaikan, tidak ada satu wilayah atau satu desa yang besar, yang hebat itu ujuk-ujuk berdiri. Maka ini harus mengenal sejarah, dan atas dasar kami selama 3 tahun ini berjalan, tentu dorongan dari seluruh elemen masyarakat yang ada untuk mengingat kembali kebesaran apa yang sudah ditorehkan, bahwasanya Balongganu itu memang sangat besar, Bapak. Tercatat dalam sejarah keberadaan, menurut dalam informasi dan cerita saya waktu
kemudian saya juga berkomunikasi dengan Pak Lurah Injam pada waktu itu 1 tahun yang lalu, walaupun ya, usianya yang tidak, jadi ngobrol dengan sepuh itu kan harus tenang selalu, tapi ya kan, udah pusing, istirahat dulu aja lah. Pada waktu itu untuk menyebutkan tanggal 26 September itu adalah hari jadi Desa Balonggandu, seminggu sebelum beliau meninggal. Pada waktu itu lagi sakit dan dia mengeluarkan air mata yang diterima oleh saya penyampaiannya, tolong aktifkan kembali desa Mama. Apapun itu ceritanya, apapun itu cara, karena itu adalah perwujudan persatuan dan kesatuan di Desa Balonggandu. Coba bayangkan Pak, Balonggandu ini sampai perbatasan Subang yang ada di Baru. Kemudian ke daerah utara itu perbatasan dengan Sukamekar, Perangsari, Jepuk, Karet Temu itu masih Balonggandu. Ke daerah barat itu perbatasan dengan Kucu. Maka ada kelompok kita yang masih di desa Pangulah Baru. Dan kemudian ke timur ya, itu berbatasan dengan Jatisari. Dulu sebelum Kertasari itu ada tidak salah daerah Amansari. Amansari itu kaum tua yang masuk sekarang di desa Mekarsari. Luas, saya tidak terbayang pada waktu itu orang tua kita dulu memimpin Balonggandu ini. Konon karena saya itu salah satu bagian dari keluarga besar Bapak atau Mbak Muhammad Kusro. Jadi Abah Kusro itu orangnya kecil, tapi kemana-mana konon itu selalu bawa borong. Dan beliau ya, pasti itu ke Priuk atau ke Bogor naik kereta. Apakah itu nanti dapat beras, apakah itu nanti dapat ikan, dan itu dibagikan pada masyarakat. Konon dalam cerita dikisahkan seperti itu. Ya Pak, dan kampung Bulma bahwa nggak ada dana desa Pak. Jadi bukan jalanan masyarakat. Baik, dalam kesempatan kali ini ya tentu saya selaku kepala desa ini memang disampaikan oleh masyarakat dan kami melanjutkan. Memang sebelum-sebelumnya menurut informasi yang kami dapat ini belum pernah dilaksanakan ya, ulang tahun atau peringatan hari jadi desa Balonggandu. Nah tentu kami melaksanakan ini tidak lain dan bukan yang ingin kami sajikan adalah untuk mengembalikan kecintaan kita terhadap Balonggandu. Jadi kita sebagai warga Balonggandu harus memiliki percaya diri. Jadi setiap
tahu takut kalau kemudian ke depan khususnya generasi setelah saya ini yang terus berjibaku dengan teknologi yang begitu cepat hilang tanpa arah karena kita tidak tahu histori sejarah kedudukan perjalanan ya, panjang yang kami sudah dilalui oleh dan jangan-jangan nanti gengsi menjadi warga Bolongan. Tentu dalam rangka memperingati ini bukan semata-mata kami ingin euforia, akan tetapi kami ingin mengembalikan kejati dirian Desa Balongan dan kejayaan Balongan, dan tentu itu harus menjadi kebanggaan warga itu. Yang kedua tentunya bentuk penghormatan pada sepuh orang tua yang terdahulu yang sudah menorehkan perjalanan yang alhamdulillah mewariskan yang sekarang kita menunggu terceritakan. Bangunan ini sudah ada bahkan sebelum 1870. Kalau dihitung di 1870 berarti sekitar bangunan ini di usia 154 tahun. Karena pada waktu itu sudah ada perkumpulan atau ketokohan ya, di kampung ini, di Balongan ini ya, yang menjadi panutan. Apakah pada waktu itu menjadi kepala kampung atau menjadi kepala desa ya, akan tetapi setia pada kebutuhan masyarakat yang memang membutuhkan makan, membutuhkan apa, karena waktu itu pendidikan mungkin belum seperti saat ini, dan itu adalah yang bernama Mbah Sena, tercatat dalam cerita buku silsilah Desa Balongan ya, itu adalah Mbah Sena, dan itu di 1870. Nah, tetapi ya bergerak dan terus bergerak, maka tercatat dalam silsilah buku desa, walaupun maksudnya saya kesini itu dengan Pak Teten dan kawan-kawan, itulah hikmahnya dari sebuah kegiatan yang istiqna ulur ya, pulpena ulur, jadi sehingga kita termotivasi untuk mencatat dan mencari dan mengembalikan apa yang menjadi rangkaian dan sejarah dan menjadi kebanggaan warga Desa Balongan. 1916 dalam silsilah cerita kepala desa Balongan itu baru namun cekuan musyawarah kumpulan, tapi belum ada pencoblosan kartu suara, belum ada. Jadi berkumpul, oh ya, dari Mbah Sena sampai kepada ya, Mbah Zedi, tulisannya DJ Zedi, kumpulan itu kurang lebih 31 tahun baru dimulai. Maka di 1916 itu ya, baru ada musyawarah ya, di tingkat masyarakat. Nah, maka sesuai dengan apa yang bukan sesuai dari perjalanan kami 3 tahun ngobrol dengan sesepuhan dan sebagainya, ya akhirnya Bismillah ya kita tetapkan ya, karena desa itu lahir ya atas musyawarah itu ya, walaupun sebelumnya di 30 tahun sebelumnya itu sudah ada, yaitu adalah orang tua kampung atau yang kemudian yaitu ada masyarakat yang butuh apa itu yang ditokohkan, tapi melalui musyawarah ya,
Bapak, sekali lagi kami sampaikan, saya selaku kepala desa mohon masukan, karena menjalankan roda pemerintahan ini bukan hanya kami ada di desa dan di tengah. Tentu problem atau persoalan pada saat ini jauh berbeda dengan ketika mungkin masih dalam ingatan kita model Wanjar, terus kemudian almarhum Pak Haji Nanda. Dulu mah saya waktu kecil di daerahnya Panjang yang namanya sholat id itu ngahiji sabalong gandu, belum ada peru. Dulu mah itu sabalong gandu bisa ngahiji, nah ayeuna teu bisa. Itu kan sesuatu pertanyaan yang mudah, tapi yang kemudian harus kita bijak untuk tanpa menggugurkan apa yang menjadi semangat ya, kesatuan dan persatuan Desa Balongganu, tentu dengan tumbuh berkembangnya masyarakat. Ya dulu mah mungkin Balongganu jiwa usianya belum mencapai 17.600 seperti sekarang. Cuman memang luasnya luar biasa. Dulu mah belum ada motor mungkin, tapi semangatnya, dan tanpa mengurangi semangat, tentu saya beserta akan melakukan dalam mengadakan ini tentu tetap menuju semangat untuk persatuan dan kesatuan. Dan yang selanjutnya, tanpa itu juga kita ya, dalam mengadakan ini, kenapa sih sampai terakhir nanti di puncaknya hari Minggu malam Senin ya, kita penutupan ada wayang golek, walaupun ini belum dadan Pak ya, tapi paling tidak bukan persoalan dadannya, pra kebudayaan dan keseniannya yang harus kita pelihara dan kita rawat. Dan tentu dari konteks itu, mari kita sama-sama bangun kembali rasa gotong royong kebersamaan, karena tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan Bapak dan Ibu, Balongganu ini tidak akan pernah jadi apa-apa. Karena saya pun tidak merasa ya, sudah melakukan apa-apa, tetapi mari kita sama-sama bangun dan majukan Desa Balongganu yang sudah itu menjadi pengalaman, penghargaan buat kita untuk melakukan ke depan lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi dengan tidak mempunyai rasa hormat ya, saya berdiri di sini hanya ingin melanjutkan apa yang sudah ada, memperbaiki apa yang sudah ada, meningkatkan apa yang sudah ada. Tentu kami melakukan ini semua atas dasar pengabdian kepada Desa Balongganu. Terima kasih atas segala dukungan dan supportnya, dan tentu insya Allah kami akan menjaga apa yang menjadi amanah. Tentu BPD semua aparatur desa, ketika kami ada kekurangan apa, kami terbuka mendapatkan masukan. Terima kasih kepada orang